Bagi-bagi ambiar geger. Selamat pagi Sobat Ambiar, selamat pagi Indonesia. Gak berasa udah hari Jumat lagi. Hari Jumat ya. Udah weekend lagi. Udah weekend lagi. Sobat Ambiar, hari Jumat cuacanya cerah. Mari awali dengan bismillah supaya nggak salah arah. Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Bukan hanya hari Jumat ya. Setiap hari, kita sapa bener. perintahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Benar. Langsung aja yuk bintang tamu yuk. Ada bintang tamunya hari ini. Bintang tamunya tuh hari ini tuh kita. Gak onot. Enggak, ini lagi gitu. Tahu nggak bintang tamu hari ini? Aku kasih tahu buat kalian ya. Bintang tamunya kita datangkan langsung dari Mesir, guys. Wow. Terbang Aku dari tahu. Mesir untuk kita. Aku tahu. Nancy Kenapa? Ajram kan? Ya bukan. Itu kan udah bulan lalu konser di sini. Oh iya. Ini beda lagi nih Ini Sobat keluarga Ambiar ya. bahagia yang sekarang tinggal di Mesir. Tapi ini ya, di Mesir. inspirasinya buat ibu-ibu yang sekarang lagi nyetrika, lagi masak, lagi nyuci, Betul. ngurus anak Saya tuh segala ngefans macam. sekali loh sama beliaunya ini. Bener. Cara memberikan arahan. Salah satu ustazah? Iya, Masih muda? bisa jadi. Anaknya 3? Salah. Tidak. Oh, iya. Tidak. Anaknya 4? Iya. Iya. Tidak. Suaminya 1? Iya, cuma satu ya. Kan tak pertanyaan. Betul. Iya. Cantik? Ya. Iya. Masih muda? Ya. Ustazah? Ya. Oke, langsung aja kita panggil. Ustazah Oki Setiana Dewi dan ketiga anaknya. Oh, 3. Sulaiman. Anak ketiga bener aku. Apa kabar saya? Ganteng. Kau Mariam. Hai, apa kabar? Ini Hadijah ya. Bener aku anaknya 3. Ustazah tadi aku Halo. disalahin. Katanya anaknya 4 padahal. Anakku 4. Yang satu 4. ketiduran gak bangun-bangun. Oh bener, oh iya. Anaknya 4 ya. Halo. Apa kabar sehat? Baik, Assalamualaikum alhamdulillah. Ustazah, terima kasih banyak loh mampir ke sini. Datang jauh-jauh dari Mesir khusus pagi-pagi ambiar. Iya. Sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Sehat. Jadi Sulaiman gak ikut? Ini Sulaiman. Oh, udah ganti nama. Emang dari dulu namanya Sulaiman. Assalamualaikum. Kesel banget pagi-pagi. Oh, Ibrahim yang gak ikut ya? Iya, ketiduran syutingnya kepagian katanya. Oh, kebagian gak apa-apa. Ya udah kita pulang dulu, nanti kita syuting lagi jam 1 mau? Yuk. Brownies dong kalau jam 1. Sebelumnya kita berempat mengucapkan. Terima kasih. Ustazah Oki dan anak-anaknya menyempatkan waktunya datang ke sini. Mariam, di Mesir udah berapa lama sih? Hampir setahun. Hampir setahun. Oh, hampir Ustazah mau nanya, mana yang lebih repot? Mengurus 4 orang anak di Mesir atau kuliah S3 di Mesir? Mana yang repot? Aku bukan kuliah S3, aku ulang lagi dari S1. S3-nya kan udah di Indonesia. Ulang lagi? Masya Iya. Allah, luar biasa. Oke, Karena beda ya cara-caranya semuanya ya. Betul, Ada cara-caranya berbeda ya. Oke, so mana yang lebih repot? Kuliah lagi di Mesir atau ngurus 4 orang anak di Mesir? nggak repot, enjoy aja tuh dua-duanya. Oh, nggak repot, enjoy Ya, aja. iya. Semoga Bawa ibu enjoy. yang menyaksikan juga sekarang merasakan hal yang sama. Nggak ada yang repot, enjoy aja. Enjoy aja. Sekarang Dewi, ini dia. Silakan. Yuk. Gak berasa setahun ya? Iya. Kayaknya terakhir waktu itu kesini datang masih mau cerita tentang rencananya kan? Betul. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Berlalu setahun, Ustazah alhamdulillah. Oki Setiana Dewi, setahun di sana gimana rasanya? Rasanya alhamdulillah. Kalau di Indonesia kan memberi ya, maksudnya kan Oki ceramah, Oki memberi, mengajar gitu. Tapi di Mesir Oki mendapatkan. Jadi Ilmu Oki selalu baru. mengatakan bahwa Mesir adalah tempat menuntut ilmu, Indonesia adalah tempat mengabdi gitu. Nah itu pertama. Kemudian yang kedua, kehidupan di Mesir sangat sederhana. Sederhana banget. Jadi ya seneng gitu, bisa jalan kaki, bisa naik angkot, bisa ke Oh, ada taman-taman. angkot di sana ya? Iya, naik Oh ada angkot? Angkotnya Kendaraan kayak gandul apa gimana? Angkotnya kayak apa, Ustazah? angkotnya ya angkot di Mesir kan memang Atau angkot modelnya kayak taksi. enggak lah, angkotnya lebih Modern? lebih Sama kayak modern kita. di Indonesia. Oh iya. Iya. Oh iya, Ta. Jadi kehidupan kita menyenangkan, ada dua kehidupan yang berbeda gitu. Oh oke, dua kehidupan yang berbeda. Kita mau sedikit flashback, mungkin Sobat Ambiar lupa.
setahun atau kurang lebih ya, hampir ya. Mereka ini hampir datang ke sini kemudian menceritakan saat itu rencana untuk pindah ke Mesir. Tapi kalau boleh kita flashback lagi, alasan kenapa Mesir? Kenapa pindah ke Mesir? Pertama merasa bahwa masih kurang ilmu. Kita semakin belajar, semakin kita merasa nggak tahu apa-apa. Kita semakin belajar, semakin merasa bodoh banget dan ngerasa tanggung jawab penuh kepada masyarakat. Masyarakat udah mau ngedengerin kita loh, itu kan satu anugerah, satu rezeki dari Allah gitu. Jadi saya ngerasa penting banget untuk terus menambah ilmu supaya kasih ilmu yang benar buat masyarakat gitu. Ya kayak kita kan selalu haus akan ilmu, selalu ingin mendengarkan ustazah untuk memberikan Tapi kan pilihan negaranya banyak. Mesir itu karena waktu itu kan tahun 2008 main film Ketika Cinta Bertasbih. Film pertama kali. Terus ketika datang ke sana itu Oki langsung jatuh cinta kepada masyaikh itu ustadz-ustadz yang ada di sana. Mereka tawadu banget, rendah hati banget. Kemudian orang pintar tuh di mana-mana berhamburan. Kemudian dokter ya, maksudnya para profesor tuh di mana-mana, ilmu tuh banyak banget. Jadi bagi orang-orang yang haus dengan ilmu, Mesir tuh tempat yang tepat banget untuk menuntut ilmu. Selain ada Al-Azhar ya, Al-Azhar itu kan memang tempat pendidikan Islam pertama kali di dunia gitu. Pun juga dengan keberagaman yang ada di sana ya. Tapi di sana kotanya juga memang ini juga, maksudnya kota yang metropolitan Kota juga. besar juga ya? Atau Kairo kah atau di mana? Ya, Kairo itu ya sama kayak di Jakarta ya, ada posisi-posisi tempat-tempat yang ada sederhana. mall, ada kafe. Ada di tempat-tempat tertentu Besarnya, ada gitu. iya. Cuman Oki kan Ustazah ini di Kairo. Oki di Kairo. Oki kan tinggal di tempatnya mahasiswa. Jadi hidupnya sederhana banget. Kalau biasanya kalau teman-teman suka ngeledekin di Indonesia jadi Cinderella ya, tapi kalau di Mesir kembali menjadi Kalau weekend gitu kemana? Maksudnya kan Weekend pasti kemana, ada sayang? liburnya dong anak-anak. ada dong. Ke Ragunan, ke BKT atau kemana? Itu di Indonesia. Indonesia. Kalian ke tempat Khadijah bermain kemana nggak? kalau weekend kemana? Tempat bermain. Mana Kadang Khadijah? ke Hadikoh. Hadikoh itu apa nak? Taman bermain gitu. Oh, taman Taman bermain. Kalau ke taman bermain sama siapa? Semuanya Sama kakak-kakak yang jagain. sama kakak-kakak yang jagain. jagain. Ustazah aku penasaran. Tadi Ustazah bilang bahwa keluarga di Mesir itu di Kairo tinggalnya di tempat mahasiswa. Betul? Kayak asrama gitu? Bukan, jadi di area, kalau kayak di Indonesia, area. kalau di Jakarta kan mungkin ada Universitas Indonesia di Depok. Nah, di Depoknya Di area-area compound-nya, pelajar. daerahnya. Betul, jadi kita tinggal di area-area pelajar sehingga memudahkan kita untuk belajar banyak hal. Anak-anak ini kan memang rutinitasnya tiap hari belajar. Di sana tuh budaya belajarnya kuat banget. Coba Mariam cerita, dari pagi sampai malam ngapain agendanya? Coba Mariam ngapain aja dari pagi sampai malam? Pas hari sekolah. Ya, Pas hari sekolah jam 6 tuh bangun. Jam 6 bangun. Habis itu sampai jam 7. Jam 7 pas gitu. Habis itu mulai jam 7.15. Sekolah jam Sekolah. 7.15 sampai jam berapa? Sampai jam 3. Pagi banget sih. Jam 3. Itu ngapain aja? sekolah. Sekolah. Setelah itu nah, Setelah itu Habis itu les Quran 1,5 jam. 1,5 jam sampai jam 5. Tidur siang nggak ada? Enggak ada. Oke, setelah Setelah itu Setelah itu ada les bahasa Arab 2 jam. 2 jam Sampai mau maghrib, mau isya. masih ada lagi. Oh, stop Apa lagi? Breaknya jam berapa sayang? Habis itu ada kayak latihan sport gitu, kayaknya kayak berkuda. Latihan berkuda. Oke, masih ada lagi. Ada Apa lagi? bimbel. Bimbel. Sampai jam berapa selesai? Total kegiatan tuh dari Sampai pagi jam sampai 11. jam berapa Jam malamnya? 11. Oh, wow. 11 malam. Oh, iya panjang karena banget orang-orang ya. Mesir itu tidurnya memang malam-malam. Ya orang Arab memang malam jadi Dan siang. ya betul, dan karena memang Isya juga jam 9:30 malam. Oh, Mesir. di sana Isya Kan lagi musim panas nih sekarang, jadi Isya jam 9:30 malam, jadi baru gelap tuh jam 9:30 malam. Jadi anak-anak tuh terbiasa, memang orang-orang Mesir tuh memang tidurnya malam-malam banget. Berarti Ustazah Oki kalau ke Indonesia berarti berapa lama nih? Kayak sekarang nih ke Indonesia Ke kan? Indonesia sampai bulan September aja. Setelah itu Karena musim anak-anak panas di sana. Akan kembali lagi ke Mesir, tapi yang dirasakan di Mesir tuh menyenangkan karena anak-anak bisa explore sport club itu di mana-mana banyak. Jadi kayak Khadijah dan ini nih bisa gym tuh bisa kayang, bisa coba dah. Boleh nggak dicoba? Boleh, coba. Boleh ya? Sampai saya coba. Bisa Nanti kita kayang? nanti kita Boleh minta nggak? kamu coba, tapi kita mau kasih lihat dulu yang satu ini Oh, boleh ya? coba Nanti lihat dulu. Nanti kita akan kasih lihat buat Sobat Ambiar sambil Mariam juga bersiap-siap dulu ya. Kita mau kasih lihat, ini ada satu artikel tentang keluarga Oki Setiana Dewi. Oki Setiana Dewi berbagi pengalaman anak-anaknya saat tinggal di Mesir, sempat alami culture shock. Culture shock-nya. Culture Kalau buat shock. Oki mungkin sebagai orang yang dewasa cukup bisa
beradaptasi. Kalau anak-anak tuh gimana? Atau justru sebaliknya? Kalau culture shock pertama cara belajar. Kalau cara belajar di kampus Indonesia dan kampus Mesir beda. Kalau di Mesir itu semuanya serba menghafal. Karena memang kita ngafalin Quran, ngafalin hadis, ngafalin perkataan-perkataan ulama. Jadi hafalannya banyak banget dan nggak ada tuh yang namanya dibantuin orang. Karena kalau ketahuan nyontek sekali bisa Di out. gitu. Dan kemudian ujiannya tuh ada lisan, ada tulisan. Jadi kalau kita ngafalin Quran ada ujian lisan, ada ujian tulisan juga. Jadi memang kita mengandalkan diri kita sendiri. Baik, itu culture shock dari pendidikan. Tapi kalau anak-anak culture shock itu gimana? Coba kalau Khadijah tuh ngerasa bedanya, yang kamu ngerasain beda banget tuh selain jam tidur apa sih? Bedanya anak-anak di Mesir kalau udah malam masih main-main keluar. Kalau Mesir tuh mereka ngebut ya, agak sedikit ngebut dibandingkan di sini ya. Nggak Di ada, Arab kayaknya semuanya gitu ya, kalau bawa nggak mobil ada lampu kebut-kebut. merah. Oh, nggak ada lampu merah ya di sana? Di Mesir nggak ada lampu merah? Sering kecelakaan dong. Banget. Kita sering banget dalam seminggu tuh berapa kali kita lihat kecelakaan tuh sering banget. Jadi anak-anak tuh Lampu hati-hati. merah, Ustazah. Iya ada mungkin di wilayah-wilayah tertentu ya. Tapi Ustazah di nggak nyala. Ustazah di sana transportasinya gimana? Transportasinya ya sebenarnya ada mobil sih. Aku ada mobil gitu, ada mobil. Cuman kehidupan di Mesir tuh sederhana banget. Aku kadang-kadang kalau pakai mobil di Mesir itu suka nggak enak karena dosen-dosenku jalan kaki, naik bus, naik kendaraan umum. Jadi kadang-kadang kalau lagi naik mobil, aduh ini mau minta dosennya naik ke mobilku atau aku sembunyi. Anak-anak juga naik angkutan umum? Anak-anak naik mobil sih. Oh, naik mobil Aku ya. kadang-kadang kalau mobilnya dipakai anak-anak aku naik angkutan. Komunikasinya setiap hari harus pakai bahasa Arab atau ada bahasa? Nah itu dia, komunikasinya itu bahasa Arabnya bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Amiyah itu bahasa Arab sehari-hari yang beda dengan bahasa Arab resmi. Oke. Nah, ini yang jago-jago nih bahasa Arab anak-anak, malah bahasa Arabnya malah jago mereka gitu. Karena tiap harinya bahasa Arab ya Ustazah. Iya bahasa Arab. Ustazah, kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Ini kesibukan seorang Okky Stiana Dewi di Mesir. Bang, baca bang. Okky Stiana Dewi akui berat kuliah di Mesir sambil urus 3 anak. Paksa belajar hingga masuk rumah sakit. Sayang, kenapa ya? Paksa belajar hingga masuk rumah sakit sambil urus 3 anak. Sebetulnya 4 ya. Iya 4. Oke. Sempat masuk rumah sakit? Iya, stres belajar. Belajar itu, ya aku seneng belajar, anak-anak juga akhirnya jadi belajar. Kalau di Indonesia kan anak-anak bilang ngapain sih kita ngafalin Quran tuh anak-anak lain pada main-main gitu. Kalau di Mesir nggak ada pilihan lain, memang semua suasananya belajar. Sehingga ya memang mau nggak mau jadi terikut budaya itu gitu. Maaf aku potong ya, kan kalau ngomongin stres belajar, Okky Stiana Dewi ini tuh pendidikannya sudah begitu tinggi. Kalau ngomongin stres belajar, kenapa baru sekarang masa stres belajar? Itulah ya, mungkin kalau di Indonesia kalau kita kuliah kan kita buat paper, kita buat tulisan-tulisan kan. Tapi kalau di Mesir itu lagi-lagi tadi menghafal. Jadi dan mungkin karena bahasa asing bukan bahasa kita. Jadi itu kadang-kadang lebih sulit. Juga luar biasa ya. Aku tuh ada kejadian yang banyak lah yang lucu-lucu di awal-awal kuliah itu. Apa salah satunya? Salah satunya misalnya aku bahkan nggak bisa baca tulisan di papan tulis. Tulisan Arab itu, yang satu full mereka itu kan nggak pakai laptop dan segala macam ya, mereka nulis. Arabnya Arab gundul lagi ya? Arab gundul dan nggak jelas, maksudnya beda tulisannya gitu, iya. beda khotnya lah. Nah jadi dosennya bertanya kan, Okky kenapa nggak nulis? Terus saya bilang, gimana saya bisa nulis, baca aja saya nggak bisa pada saat itu kan. Jadi ya itu proses sih dan alhamdulillah seneng sih, maksudnya dari yang nggak tahu jadi tahu gitu. Karena memang khotnya beda gitu, tulisannya beda. Kita perlu adaptasi untuk bisa belajar. Adaptasi pasti satu hal yang biasa dan pada akhirnya juga terbiasa. 1 tahun nggak berasa ya, pasti nanti akan jadi jauh lebih baik lagi keadaannya. Selesai 1 tahun. Dan kita juga mau kasih lihat ya, ini ngomongin soal keluarga Ustazah Okky Stiana Dewi. Khadijah ini katanya jago banget untuk pentas seni. Kemarin baru pentas seni ya katanya. Iya. Kita mau kasih lihat dulu ya seperti apa pentas seninya Khadijah. Itu apa sayang? Khadijah, Maryam, itu tadi apa pentas seni? Iya, sekolah. Ada kamu berdua? Nggak ada. Khadijah aja. Khadijah aja. Itu apa, nyanyi atau teater atau apa? Kayak ngomong bahasa Inggris gitu. Oh, pakai gerakan itu apa? Musiknya ada? Ada. Oh, Khadijah kamu tuh di sana kelas berapa sih sayang? Di sini 3, di sini 4, di sana 3. Oh, turun 1 ya. Di sini 4, di sana 3, oh gitu ya. Itu jago banget bola dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Maksudnya memang Tomboy gitu, hobinya Ustazah. bola. Hobinya Tiap pekan tuh dapat piala. Bola itu maksudnya sepak bola. Iya sepak bola. Oke, tapi kalau misalnya ngelihat Okky Stiana Dewi dengan segala macam kesibukannya, kemudian anak 4, saat Khadijah pentas gitu tuh masih bisa datang tuh sempat waktu itu. Tuh ya, jadi memang Mesir nih kalau kita berada di sana tuh mereka itu kan punya grup orang tua murid.
Tapi lagi-lagi bahasa Arabnya itu bahasa Arab Amiyah, bahasa Arab yang slang lah, Indonesia slang gitu kalau bahasa Indonesianya. Jadi kadang-kadang saya nggak nyambung, mereka ngomong apa sih gitu. Bahasa gaulnya. Akhirnya karena miskomunikasi, kita udah siap-siap. Akhirnya ketika saya datang di pentas seninya Khadijah udah selesai. Dan itu apa ya, sedih banget. Jadi Khadijahnya sedih, saya juga sedih. Patah hati ya. Karena kan dia udah persiapan berbulan-bulan dan dia selalu bilang tiap hari, Uma datang ya, Uma datang. Iya Uma datang, tapi karena salah jam akhirnya jadi telat datang dan itu kesedihan sih. Maksudnya nggak bisa datang ke pentas seni anak tuh hal yang membuat saya sedih, makanya orang tuh harus datang ya. Itu penting banget gitu. Cuma perkara miskomunikasi aja ya. Miskomunikasi aja, dianya sedih karena Lucu ya, lucu. Tapi kamu tetap hebat. Tapi yang ngerekam itu siapa tadi? Luar biasa Khadijah. ada neneknya datang di akhir-akhir juga. Khadijah, gimana waktu tampil di atas panggung, terus Uma, kamu pasti cari Uma dong? Iya. Gak ngelihat wajah Uma tuh gimana Khadijah supaya tetap semangat tuh? Maaf ya cinta. Gimana Khadijah? Apa ya, gimana rasanya, nggak tahu. Sedih nggak? Iya, dikit. Sedih. Tapi tetap dijalani, mau nggak mau, the show must go on. Orang bilang kayak gitu ya. Tapi Maafin kamu namanya. keren. Ini Khadijah nih, ada Ini Khadijah rambutnya model Dora ya Khadijah. Dora, Khadijah Explorer gitu ya. Lucu ya, pegang Main bola bola. ya. Khadijah, kenapa sepak bola? Seru. 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 Oh, main sepak bolanya apakah anak perempuan semua atau gabung sama anak cowok juga ada? Anak cowok juga. Gabung. Oh iya? Iya. Hebat loh, iya. Jadi teman-temannya cowok-cowok semua. dia Itu yang kamu jago. itu. Oh. Ustaz Khadijah. Ya. Tapi ada rasa Siapa? kekhawatiran Bola nggak? itu. Maaf saja. Khadijah main bola sama anak-anak cowok di sana. Pertama, ya dia masih usia kecil. Kemudian yang kedua, bagi saya kenapa saya biarin dia main bola? Sebenarnya dia lagi belajar bahasa di situ. Hadijah, Gitu. ini pelatihnya Hadijah. Luar biasa loh ya. Khadijahnya. Jadi kamu juga pengen ikutan main bola ya Ki? Iya, Kalau Khadijah. pelatihnya itu. Iya, kan dilatih kan, emang di sana mah wow keren. Ya. Hadijah, terus kalau main bola kamu jadi apa? Penyerang atau pegang gawang atau apa? Pegang gawang, penjaga gawang, pegang gawang. Gawang. Apa sayang? Menyerang. Penyerang. Kamu suka nyerang. Oh. Coba dong, ini udah ada Sama Om bola. itu Kamu striker, oke. Kamu jadi striker, kamu Kamu bisa langsung gitu. itu basket dong. Kamu tendang, ini jadi gawangnya ya, siap ya? Jangan kurang ajar. Jadi kiper ya. Ya, coba nggak usah jadi gawang, gawangnya ada. Coba. Lagi dia. Oh ya, ayo lagi, ayo. Weh. Seh. Hebat ya dia ya. Hebat Hadijah. Hebat ya dia. Bapaknya bilang apa bapaknya? Dia mau jadi atlet, katanya atlet bola. Oh, atlet bola. Tendangannya kenceng loh, hebat loh. Tidak loh. Mau dia dicoba bisa main sekali lagi? sat-sat. Gak usah. Tapi selain Hadijah kita juga ngasih lihat ini ada Mariam juga yang Wow, Mariam Mariam. bagus. ya tadi seperti yang disampaikan sama umanya, gimnastiknya jago. Iya. Kita mau kasih lihat ya ini, lihat posenya Mariam. Mesir tuh olahraga banget kan. Kalau Olahraga ini mah banget Kak ya. Dewi. Semuanya berolahraga. Tuh. Kalau Mariam belajar gimnastik itu ketika memang Ini dari Ujus bisa Indonesia atau baru belajar di Mesir? Kalau di Indonesia udah sedikit-sedikit gitu. Oh, di Indonesia udah dikit-dikit, di sana lebih diperdalam lagi. Di sana apa sebelum belajar kayak gitu? Flexibility dulu. Nggak tahu. Oke. Kenapa gimnastik? Suruh coba dong. Ya coba Mariam. Coba dong contohnya. Coba Hadijah Boleh coba ya. split. Lentur Boleh banget coba. ya. Tante Dewi Sayang sama kah apa nak semua? Gayanya gimana? Semuanya dicoba. Yang sama. Tante Dewi memungkinkan, coba kali barengan. Tante Dewi bisa. Ustazah bajunya. Oh iya. yang memungkinkan kamu lakukan silakan, Mariam. Ayo Coba, Mariam. sayang. Itu apa nak namanya nak? Oke, kita akan minta Om Nasar buat contohin juga. Bisa dong. Contohin dong. Ayo apalagi sayang, apalagi. Sayang. Oh. Bagus. Terus sayang. Keren. Rumahnya aku yang berdiri loh. Apalagi. Satu tangan. Bagus. Lagi Mariam, apa lagi? Apalagi Hadijah. Apa lagi? Apa Mariam? lagi? Kakinya di. Coba, bisanya apa lagi? Ini luar biasa loh. Ya Allah. Susah loh kayak gitu guys. Bagus loh. Ustazah Terus Oki tepuk latihan tangan dong buat Ustazah Oki dong.
Ustazah Oki luar biasa Hebat mendidik semua anak-anaknya. loh. Ini Al-Fatihah bisa nih, kecil nih. Tapi bagiku sih ya itu dia ya, mesti seimbang ya. Maksudnya Qurannya jalan, terus kalau pendidikan sekolah jalan, terus olahraga tuh harus dan wajib. Makanya mereka tiap hari olahraga. Rohani, jasmani ya. Iya. Masih kita masih lihat Sulaiman juga yang katanya sholatnya rajin banget. Dia hobi sholat. Udah bisa ngaji, kita kasih lihat dulu ya boleh ya. Ini dia Sulaiman. Hebat banget. Uma, Sulaiman tuh sekarang umurnya berapa sih? Sulaiman ini November nanti umur 5 tahun, tapi karena dia punya sindrom Ya. Prader-Willi, jadi memang dia punya sedikit gangguan di bicara. Tapi aku happy banget dia bisa baca Al-Fatihah. Masya Allah, Masya Allah. Sudah sayang. Masih inget gak Apa umanya? itu? Dengan sindrom yang dimiliki oleh Sulaiman, masih ingat gak surat apa yang pertama kali ia lantunkan? Dia pastinya pertama karena dia hobi makan. Karena Prader-Willi itu makan terus, jadi dia pasti bisa baca doa makan. Doa makan. Coba doa makan gimana? Allahumma Barik lana tanah wakina benar. Aku mau nanya. Ya. Bahwa setiap anak itu punya kelebihan masing-masing, pun juga sebaliknya. Iya. Ketika melihat Sulaiman, saat itu doa makan adalah doa yang pertama kali terucap. Pertama kali mendengar doa makan yang keluar dari mulut seorang Sulaiman dengan sindromnya dia, yang dia miliki. Saat itu perasaan Oki Setiana Dewi itu dalam pikiran itu dan juga hati seperti apa? Ya waktu awal-awal kalau flashback dulu ya waktu dia lahir dan sebagainya memang salah satu gangguan dari sindromnya itu kesulitan bicara. Speech delay. Bukan speech delay, dia ada apraksia ya, jadi ada gangguan sedikit otot-ototnya dan segala macam yang buat dia agak sulit untuk bicara seperti kita gitu. Tapi entahlah, aku selalu optimis sih. Aku nggak pernah bilang dia nggak bisa. Aku pasti bilang dia bisa, insya Allah. Pasti bisa, insya Allah gitu. Aku nggak mau bilang enggak gitu. Apapun kata literatur segala macam, aku bilang kalau Allah berkehendak ya pasti bisa gitu. Jadi Dan ketika saat itu doa makan terucaplah dari mulutnya. Saat itu dalam hati dan pikiran. Sebenarnya aku terharunya ketika dia baca Al-Fatihah sih. Surah Al-Fatihah itu aku terharu karena aku happy bahwa kan dia hobi banget sholat Kak. Dimanapun dia sholat, di jalan-jalan tiba-tiba dia Allahu Akbar. Dimanapun. Jadi ketika dia udah bisa baca, dan sholatnya bisa 15 menit tahu nggak Kak? Ya Allah. Jadi di rumah tuh kadang nggak kelar-kelar sholatnya. Nah ketika dia udah baca Al-Fatihah tuh aku happy karena jadinya dia bisa baca Al-Fatihah di sholatnya gitu. Iya tuh. Al-Fatihah yang membuat seorang Oki Setiana Dewi terharu ya. Oke, luar biasa perjuangan dari Oki Setiana Dewi, tapi kita juga akan lihat ya perjuangan anak-anak juga nggak mudah pastinya untuk beradaptasi. Nah, kita pengen tahu ya, pasti satu sama lain 1 tahun ketika di Mesir jadi lebih dekat karena bagaimanapun ya hanya mereka yang ada di samping kanan dan juga kiri selain tentunya teman-teman di sekolah. Tapi kita mau cari tahu sekompak apa mereka keluarga Oki Setiana Dewi. Kita akan coba bermain dalam permainan Siapa yang Paling. Oke, siap ya. Mariam, Khadijah dan juga Uma. Sulaiman mau ikut. Sulaiman mau nih kalau sayang pegang nih. boleh Kesian dia ngeliatin. ya, pengen megang soalnya. Ya, ini Kesian ya, kamu mau Pengen ya. megang kok, Om. Iya 2 sayang. 2. Sulaiman nggak ada Kamu nggak mau 2. Kalau yang ada foto Sulaimannya tuker katanya. Ini Dibalik, Sulaiman dibalik. pengen ini nih. Ada aku. Yeay. Gak mau. Ngambek dong. Oke ya. Oh ya mau yang itu. Mau yang itu, mau Tuker yang itu. kakak, tuker. Sama aja. Ya sama ya. Oke, pertanyaan pertama, siapa yang paling sering marah-marah? 1, 2, 3 diangkat. Umanya kok nggak mau ngangkat? Enggak, mereka nggak marah-marah, mereka cuma lagi kesel sedikit aja. Oh, ini oke. Kalau coba buat Khadijah mana? siapa? Kakak Mariam yang sering marah. yang Kalau satu Mariam Khadijah. Khadijah. Namanya juga adik Oh kakak. adik kakak ya. Namanya juga adik kakak. Oh dia ngacung. Siapa? Siapa? Yang marah siapa? Yang suka marah siapa? Siapa yang mana? Katanya. Oh, Mariam Oh, kan. loh dia. Mariam katanya. Mariam sama Khadijah. Oh, oke. Oh, Mariam sama Khotijah. Mariam, kalau Mariam sekarang umurnya berapa sih Mariam? Mau 11 tahun. Mau 11 tahun. Oke. Ya Allah, lagi ya. Siapa yang paling cepat hafal surat pendek? 1, 2, 3. Ini nggak ada lawan ini memang nih, paling cepat kalau ngapalin Quran. Uma katanya. Umanya. Ini kakak Mariam siapa yang paling cepat ngapal? Mariam. Mariam. Mariam
Mariam tuh baru 3 baris, 3 kali baca dia langsung hafal kalau Quran itu. Cepet banget, makanya kan kadang-kadang ini guru Quranku nih sebenarnya nih. Oh ya? Tapi kadang-kadang dia bilang apa Kak? Uma kalau ngafal gimana? Lama banget. Udah umur sayang maklum. Aku juga nanti kalau punya anak gitu mau aku ajarin supaya dia juga bisa cepet nangkapnya dan bisa ngajarin aku. Karena kalau anak-anak kan bisa lebih cepat nangkapnya ya. Betul. Oke, ini satu pertanyaan terakhir. Ya. Baca satu lagi. Siapa yang paling sweet dan romantis? Paling manis. Siapa? 1, 2, 3. Oh, semuanya mamanya. Semuanya Adil. sweet and romantic. Oh, so sweet banget. Semuanya. Untuk Ustazah Oki Stiana Dewi, banyak ibu-ibu yang lagi nonton pagi hari ini. Sobat Ambyar yang setia sama kami, yang setiap pagi yang ngurus keluarga, ngurus anak. Kalau boleh menyampaikan sesuatu supaya Sobat Ambyar menyaksikan juga bisa mendapatkan inspirasinya. Kelelahan dalam bekerja, kelelahan mengurus anak, gimana caranya? Silakan. Pertama, ya sebelum kita ngurus banyak hal, sebelum kita mikirin orang lain ya harus mikirin diri sendiri dulu sih. Jadi ibu tuh harus sehat, ibu harus bahagia, ibu itu harus baik-baik aja supaya dia punya energi besar untuk orang-orang sekitarnya, seperti itu. Jadi sayang diri sendiri dulu gitu. Yang kemudian yang kedua, anak-anak kita ini adalah masa depan kita ya. Kita pengen semua anak-anak kita lebih baik daripada kita. Kita ingin anak-anak kita lebih tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang kita lakukan di masa lalu. Jadi apa yang kita lakukan semua effort, toh ini anak-anak sebentar lagi udah pergi belajar ke mana-mana gitu. Sehingga waktu yang ada menurutku waktunya singkat banget untuk bisa membersamai anak-anak. Sehingga di usia-usia sekarang yang mereka masih sama aku manfaatkan semaksimal yang aku bisa untuk mereka pendidikan agamanya baik, pondasinya baik gitu. Walaupun aku sibuk tapi ketika aku di rumah mereka punya ibu yang utuh. Kemudian sebelum tidur kita harus pillow talk, kita harus ngobrol, mereka punya bonding yang bagus dengan aku sehingga mereka punya masa kecil yang menyenangkan gitu. Kalau ketika mereka udah besar, mudah-mudahan dengan kasih sayang dan cinta yang utuh itu mereka bisa bertumbuh jadi orang di bidang mereka masing-masing. Oki Stiana Dewi, seorang ustazah yang disibukkan dengan kuliah dan juga dakwah sehingga tidak ada waktu untuk bilang capek. Kita kembali lagi tetap di pagi-pagi.